warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kesempatan yang baik ini, yang insya Allah turun berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semua. Dan yang kedua, lama kita memang nggak ketemu karena saya juga ada acara ikut kemanten sambil di luar kota. Jadi setelah ikut kemanten pun saya sempat tidak enak badan beberapa hari, sehingga baru ketemu sekarang. Tapi ala kulli hal akhirnya kita ketemu lagi di channel YouTube BHS Bang Husin Sehan. Semongko tarik. Oke, bagaimana para netizen, para fans, apakah jomblower dan jomblowati ini sudah mendapatkan jodoh semua? Tentunya sudah kan? Apa masih belum? Wah, kalau masih belum berarti ada yang salah ini. Anda belum mempraktekkan tips saya. Padahal kalau tips itu sampai jalankan, insya Allah mudah semua. Oke, cuma saya yakin Anda semua, kalau Anda lihat video saya pasti ingin mempraktekkan. Oke, ala kulli hal. Sekelumit saya mau ada tambahan masalah video yang kemarin-kemarin masalah jodoh ini. Saya sekarang mau membahas masalah bagaimana perempuan bisa berlaku seperti laki-laki, yaitu mencari dan memilih apabila ada kesempatan calon jodoh pria yang solehah, akhlaknya terutama. Jadi bisa seperti halnya contohnya Sayyidatul Khadijah Al-Kubra, di mana pada saat itu dia melihat sosok sempurna, sosok akhlak mulia, sosok seorang yang perangainya spesial, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Maka dia punya inisiatif sendiri untuk maju dulu mengutus sepupunya sendiri yang bernama Nafisah, mewakilinya untuk menanyakan perihal pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Nafisah pun berangkat menemui Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan sesuatu hal tersebut. Ditemuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak ingin menikah?" Rasulullah pun menjawab, "Ya, saya ingin menikah, cuman saya lagi mencari-cari jodohnya." Sayyidina si Nafisah sepupu Khadijah itu mengatakan, seandainya ada wanita Quraisy yang terhormat, yang punya harta yang berlebih dan orangnya cantik, dan dia ingin menjadikanmu suaminya, apakah engkau menerima? Akhirnya Rasulullah pun terkejut, siapakah gerangan itu, wanita tersebut? Maka dijawablah oleh sepupunya Khadijah, yaitu Nafisah, bahwa itu adalah sepupuku, yaitu Sayyidina Khadijatul Kubra. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Khadijah, yang kalau kita lihat ada perihal inisiatif dari Sayyidah Khadijatul Kubra. Begitu juga seorang ayah yang mencarikan suami untuk anaknya, seperti halnya cerita Sayyidina Umar ibnu Khattab, yang pada waktu itu dia melihat anaknya yang bernama Sayyidah Hafsah yang kesepian, sering termenung karena baru ditinggal suaminya Khunais yang meninggal pada waktu mengikuti perang Badar. Lukanya banyak, akhirnya meninggal dunia. Akhirnya dia tidak tega melihat anaknya tersebut, maka
Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai inisiatif sendiri untuk mencarikan jodoh anaknya kepada orang yang spesial. Intinya pada waktu itu yang paling terlihat spesial yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka didatanginlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, maukah kau menikahi anakku karena anakku sekarang sudah tidak mempunyai suami?" Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun tidak menjawab sama sekali perihal pinangan yang diinginkan oleh sahabatnya itu. Akhirnya yang kedua, Sayyidina Umar pun lari ke Sayyidina Utsman ibn Affan untuk menanyakan perihal tersebut juga, masalah untuk anaknya supaya dijadikan istri. Jawaban dari Sayyidina Utsman ibn Affan, nanti saya butuh waktu, nanti saya kasih jawaban. Beberapa hari Sayyidina Utsman ibn Affan mendatangi rumah Sayyidina Umar bin Khattab dan mengatakan, "Maaf ya Umar, untuk saat ini saya belum bisa untuk berpikir ke arah menikah, dikarenakan dia masih sedih karena kehilangan istri tercintanya yaitu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab pun menemui Rasulullah mengadu perihalnya supaya dapat solusi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata terhadap Umar bin Khattab, "Wahai Umar, anakmu Sayyidah Hafsah akan mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman ibnu Affan. Dan Utsman ibnu Affan pun akan mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada anakmu, yaitu Sayyidah Ummu Kulsum, anakku." Akhirnya Sayyidina Umar ibnu Khattab pun bergembira sambil terkejut. Siapakah gerangan itu? Maka Rasulullah, "Akulah orangnya yang akan menikahi anakmu." Dari itu senanglah Sayyidina Umar ibnu Khattab sehingga dia menceritakan segala sesuatunya terhadap sahabat-sahabatnya. Sahabat yang pertama ditemuin adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, karena dari kisah dua ini, maka bisa kita lihat dan kita pelajari bahwa pihak perempuan bisa melakukan inisiatif sendiri untuk mencari jodohnya bila mana ada jodohnya yang saleh yang dia ketahui. Entah itu melalui dia menyuruh orang atau orang tuanya yang turun sendiri. Intinya itu semua bisa berlaku pada siapapun, sehingga mendapatkan jodoh sesuai pilihan. Oke, jadi oleh karena itu jadi bisa perempuan menyatakan atau berbuat mencari dan memilih apabila memungkinkan ada jodoh yang saleh. Oleh karena itu saya yakin bagi Anda semua jomblower dan jomblowati yang masih sampai sekarang belum dapat jodoh, maka pesan saya untuk sekali lagi dan terakhir kali pada Anda, pasang tekad yang bulat. Terus keluar dari rumah cari. Jangan jawab tenang, gampang. Bos, umur jalan terus, bro. Oke? Siapa yang nggak ada yang tahu. Intinya kalau Anda menikah dan usia Anda memang sudah memungkinkan untuk menikah, maka Anda akan lebih berkah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, "An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Nikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengerjakan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Itu tegas Rasulullah menyatakan seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita mau dapat berkah, kalau kita mau dapat fadilahnya sunnah Rasulullah, maka menikah lebih cepat dengan cara yang sudah saya jabarkan. Insya Allah dengan menikah, yang pertama
akan membuat hidup Anda lebih berkah, karena Anda akan terjaga pandangan Anda terhadap orang-orang yang bukan muhrim Anda. Dan tinggalkan pacar-pacaran, karena itu semua sungguh tidak ada manfaatnya, malah banyak mudorotnya. Saya kepingin Anda jomblower, jomblowati melakukan sesuatu, terutama pernikahan, dengan niat yang baik dan cara yang baik. Insya Allah hasilnya akan baik. Cuman kalau niatnya baik, caranya nggak baik, dengan pacar-pacaran, maka hasilnya pun tidak akan baik. Oke, sekian dari saya. Saya doakan semua fans saya, semua netizen yang melihat video YouTube saya, yang belum menikah, soal mendapatkan jodoh sesuai harapan. Tentunya titik beratnya akhlaknya. Sedikit sekelumit ada orang menyatakan, loh, menikah kan butuh uang. Memang menikah butuh uang untuk mahar, betul, saya tahu banget. Tapi utama dari menikah itu niat yang bulat dan gentleman, maksudnya dalam arti kalau untuk yang laki maju. Setelah Anda melakukan sesuatu yang baik, maka Allah tidak akan diam. Allah melihat dan Allah akan membantu. Cuman setelah Anda berharokah, Anda bergerak, Anda berusaha, baru Allah akan turun tangan. Kalau Anda nggak berusaha atau Anda malas-malasan, maka kecil kemungkinan untuk Allah turun tangan untuk melancarkan itu semua. Jadi, maju dulu, datang dulu ke keluarganya, selanjutnya serahkan ke Allah. Yakinlah apabila Anda ditolak atau tertolak, niscaya itu bukan jodoh Anda. Yang pertama, yang kedua, masih banyak di luar sana yang insya Allah lebih baik dari orang-orang yang menolak Anda. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Catatan dari saya, kebetulan saya kemarin baru ulang tahun, jadi saya akan sematkan video ulang tahun saya. Tujuan saya satu, untuk berbagi kebahagiaan. Dan insya Allah panjang umur dan selalu bisa berkarya untuk dakwah, dan kesandarannya hanya Allah dan ridho Allah SWT. Sampai ketemu di video berikutnya, di tips-tips yang insya Allah tidak kalah. Sampai sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanahil Lua bangusin api, sanahil lua api, sanahil wa sanahil wa nyanyi yo kabeh kuwi. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang utang kuloro yang Selamat ulang tahun. Aduh. Ipan kurang. Alhamdulillah, Ya. di ulang tahun saya yang ketiga. Ayo. Alhamdulillah, di ulang tahun saya yang ke-38, insya Allah segala sesuatunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terutama yang pertama, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Amin. Tawil umur fi taatillah war rasul. Amin. Ma'alutfin wal afa wal afiyah. Amin. Yang kedua, saya berharap dengan bertambahnya umur saya, supaya saya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa menjalankan majelis yang ada, bisa istiqomah dalam belajar mengajar, dan juga bisa dalam YouTube stand up comedy religi.
tarik Semangka. semongko. Oke, sekian dari saya. Doakan para netizen, para fans, supaya saya terus bisa berkarya untuk Anda semua terutama, dan bisa berdakwah selalu di jalan Allah SWT. Amin. Akhirul kalam dari saya. Wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.